Sampurasun sadayana, kembali lagi di channel FPL Cisun. Hari ini gue mau bagiin rekomendasi pemain FPL terbaik dari masing-masing tim. Jadi total ada 20 tim yang akan gue bahas, di mana videonya akan dibagi menjadi dua part ya. Di part pertama ini gue akan bahas 10 tim dulu. Nah, rules di FPL itu maksimal memasukkan 3 pemain dari satu tim yang sama. Jadi gue akan kasih rekomendasi 3 pemain dari masing-masing tim. Oke, langsung aja kita masuk ke pembahasan tim yang pertama. Oke, gue akan mengurutkan berdasarkan alfabet. Jadi yang pertama gue bahas adalah Arsenal. Nah, sebelum itu di layar bawah ini terlihat 5 pertandingan pertama dari masing-masing tim ya. Jadi kalau dilihat Arsenal ini 5 pertandingan pertamanya relatif mudah, yaitu melawan Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham, MU, dan Everton. Mungkin yang agak sulit adalah di game week keempat ya, melawan MU. Nah, dengan adanya list pertandingan ini, kita bisa memproyeksikan beberapa pertandingan ke depan. Tentunya ini akan mempermudah kita dalam memilih pemain FPL mana yang kita targetkan masuk ke tim kita. Oke, rekomendasi pertama ada Bukayo Saka, Gabriel Jesus, dan Martinelli. Bukayo Saka seperti yang kita tahu semakin matang dan sepertinya posisinya tidak tergantikan di sayap kanan penyerangan Arsenal. Selain itu Bukayo Saka juga merupakan penendang penalti utama bagi Arsenal selain Jorginho. Tapi seperti yang kita ketahui Jorginho juga jarang dimainin nih sama Arteta, apalagi sekarang udah ada Declan Rice ya, pemain barunya. Sepertinya Jorginho makin nggak akan main sih. Jadi kemungkinan besar penendang penalti akan tetap ada di Bukayo Saka. Selanjutnya adalah Gabriel Jesus. Nah, di lini depan sendiri Arsenal biasa memainkan satu striker ya. Dan di sana ada 3 pemain sebetulnya, yaitu Gabriel Jesus, Eddie Nketiah, dan Folarin Balogun. Tapi kalau gue lihat 2 pemain junior ini sedikit diberikan kesempatan oleh Arteta, di mana Nketiah musim lalu dia bermain sebetulnya cukup bagus, tetapi masih sebagai benchnya dari Gabriel Jesus ketika dia outperform atau sedang mengalami cedera. Sedangkan Balogun ini menarik karena tahun lalu dia itu dipinjamkan ke Liga Prancis yaitu Reims, dan lumayan gacor di Liga Prancis, mendulang banyak gol juga. Tapi gua rasa untuk musim ini Gabriel Jesus masih menjadi pilihan utama Arteta di lini depan. Selanjutnya ada Martinelli. Martinelli yang musim lalu tampil luar biasa di sisi kiri Arsenal, um, sepertinya akan tetap menjadi pilihan utama meskipun di sana ada Leandro Trossard juga yang bisa main. Um, dan juga ada pembelian baru seperti Kai Havertz ya. Tapi gua rasa Martinelli ini sangat berpotensi untuk mendulang banyak gol dan assist untuk Arsenal. Ditambah lagi dengan sumber daya baru yang dimiliki Arsenal, menurut gua mereka akan perform lebih baik di musim ini. Selain 3 nama ini, mungkin ada beberapa pemain Arsenal lain juga yang dapat dipertimbangkan untuk masuk ke tim kalian. Contohnya ada back-back Arsenal seperti Gabriel atau William Saliba dengan harga 5 juta juga patut dipertimbangkan karena defense Arsenal diakui cukup solid ya musim lalu. Dan juga jangan lupa ada Martin Odegaard yang pada musim lalu luar biasa produktif dengan 15 gol dan 9 assist di Liga Inggris. Sebuah pencapaian yang luar biasa untuk seorang pemain tengah. Namun Odegaard musim ini dihargai cukup mahal, yaitu 8,5 juta, sehingga gue tidak masukin ke dalam 3 top rekomendasi pemain Arsenal. Yang lainnya mungkin bisa Ramsdale yang penampilannya juga cukup baik, dan Arsenal cukup banyak clean sheet di musim lalu. Tim selanjutnya yang gue mau bahas adalah Aston Villa. Aston Villa ini setelah gagal di awal-awal musim lalu,
di bawah kepelatihan Gerrard, akhirnya mampu menembus zona Eropa, finish di rank 7 setelah berganti pelatih menjadi Unai Emery. Dan dari sisi ofensif juga sangat menarik, sangat atraktif ya di bawah Emery ini. Sehingga Oli Watkins ini menjadi pilihan yang sangat baik menurut gua. Dengan 15 gol dan 8 assist pada musim lalu dan merupakan penendang penalti utama bagi Aston Villa, Oli Watkins menurut gua cukup patut dipertimbangkan. Apalagi dengan 5 game awal yang menurut gue juga tidak terlalu susah ya. Mungkin ada Newcastle di game week pertama dan Liverpool di game week keempat. Tapi secara ofensif Aston Villa sangat mampu mencetak gol ke tim-tim lawan. Selanjutnya ada Jacob Ramsey. Nah, Jacob Ramsey ini menarik. Musim lalu dia cukup produktif dengan mencetak 6 gol dan 9 assist di Liga Inggris. Namun tahun ini Aston Villa itu ada beli pemain baru ya, yaitu Youri Tielemans dari Leicester City, yang menurut gua posisinya tuh mirip sama Jacob Ramsey. Namun Unai Emery sepertinya tetap akan mempercayakan posisi utama ke Jacob Ramsey, ataupun mereka bisa bermain bersamaan gitu di tengah. 3 pemain tengah dengan Douglas Luiz, Jacob Ramsey dan Youri Tielemans. Dan harganya pun relatif sangat affordable ya dengan 6 juta. Selanjutnya yang gue mau rekomendasikan adalah Matty Cash. Matty Cash back kanannya Aston Villa dengan harga yang sangat murah, yaitu 4,5 juta. Sebetulnya untuk posisi back ini Aston Villa ada banyak pilihan ya. Di sana ada Tyrone Mings, bisa juga Pau Torres ya yang baru didatangkan dari Villarreal. Namun kedua pemain tersebut adalah pemain back tengah, di mana seperti yang kita ketahui back tengah ini jarang menghasilkan gol atau assist. Sedangkan untuk back sayap lebih cenderung dapat menghasilkan gol atau assist. Untuk pilihan lain mungkin bisa dipertimbangkan juga Philippe Coutinho atau Emi Martinez ya di posisi goalkeeper. Tapi untuk Coutinho sepertinya sudah tidak menjadi pilihan utama lagi sih bagi Unai Emery, karena dia cenderung lebih memilih Buendia atau Leon Bailey di sisi sayap. Oke, tim selanjutnya adalah Bournemouth. Di sini gue merekomendasikan 3 pemain, yaitu Dominic Solanke, Philip Billing, dan Travers di posisi kiper. Dari sisi 5 game week pertama, so-so aja, meskipun musim lalu permainan juga menurut gue sih biasa aja ya, nggak ada yang spesial dari Bournemouth ini, tapi memang beberapa kali mengejutkan tim-tim besar. Dominic Solanke merupakan pilihan utama di posisi striker. Tahun lalu lumayan produktif dengan 6 gol dan 10 assist-nya. Philip Billing justru dari lini tengah mencetak gol lebih banyak, yaitu dengan 7 gol dan 2 assist. Ada aset menarik sebetulnya di lini tengah untuk Bournemouth adalah Justin Kluivert yang baru didatangkan pada musim ini, di mana sebelumnya tampil cukup baik juga di Valencia. Harganya sangat murah, yaitu 5 juta. Patut dipertimbangkan juga, tapi kita harus pantau nih precisionnya seperti apa. Apakah dia rutin dimainkan di starting 11 atau hanya sebagai cadangan saja. Nah, untuk posisi kiper ada Travers yang dihargai sangat murah, merupakan kiper termurah ya di FPL dengan harga 4 juta. Yang pada musim lalu beberapa kali sempat diberi kesempatan menggantikan kiper utamanya, yaitu Neto. Apabila musim ini kembali menjadi starting 11, ya akan menjadi aset yang menarik ya dengan harga yang 4 juta tadi. Selanjutnya adalah Brentford. Dari Brentford gue merekomendasikan Bryan Mbeumo, Yohan Wissa, dan Rico Henry. Dari sisi 5 game pertama terlihat pertandingan Brentford ini cukup baik ya, cukup mudah, tidak terlalu sulit, dimana tidak ada pertandingan melawan Manchester City, Arsenal, atau Liverpool gitu.
Yang tersulit mungkin ada Newcastle away ya di game week kelima. Oke, kita bahas satu persatu. Untuk Mbeumo ini cukup menarik karena Ivan Toney yang terkena ban selama 8 bulan ya, sampai Januari 2024. Jadi di posisi penyerang andalan Brentford itu adalah Mbeumo sekarang, bukan Ivan Toney lagi. Karena Ivan Toney nggak bisa bermain. Dan juga sepertinya dia akan tetap mengambil penalti karena Ivan Toney-nya tidak ada. Sehingga untuk harga 6,5 juta ini masih relatif murah menurut gua. Selanjutnya adalah Yohan Wissa. Yohan Wissa ini posisinya striker. Dan ketika Ivan Toney nggak ada, Yohan Wissa inilah yang diandalkan oleh Thomas Frank ya di lini depan. Sehingga untuk harga 6 juta juga patut dipertimbangkan. Tapi tetap rotation risk akan tetap ada ya untuk Yohan Wissa. Karena dia nggak 100% akan dimainkan setiap minggunya. Nah, untuk di posisi back, gue merekomendasikan Rico Henry. Rico Henry dengan harga 4,5 juta dinilai cukup oke karena dia bermain sebagai back kiri yang sering juga melakukan overlapping dan crossing-crossingnya juga cukup baik. Sebetulnya untuk posisi back Brentford ini yang poin FPL-nya tertinggi musim lalu adalah Ben Mee. Namun di musim ini Ben Mee itu harganya sedikit lebih mahal ya, yaitu 5 juta dan dia bermain di posisi back tengah. Mungkin opsi lain ada Ethan Pinnock ya untuk di posisi back dengan harga 4,5 juta juga. Tapi gue lebih prefer Rico Henry sih karena dia bermain di back sayap sehingga ada potensi assist atau golnya itu menurut gue lebih besar. Tim selanjutnya adalah Brighton. Dari Brighton gue merekomendasikan Kaoru Mitoma, Pascal Gross, dan Pervis Estupiñán. Kita fokus sedikit ke 3 game pertamanya Brighton nih. Sangat menarik. Luton, Wolves, dan West Ham. 2 main di kandang dan lawan Wolves main away. Kita bisa targetin pemain-pemain Brighton ini di 3 game week pertama ini. Dan mungkin strateginya bisa menjual di game week keempat. Menjual ke pemain Chelsea contohnya. Karena Chelsea mulai game week ketiga itu pertandingannya membaik ya. Lebih mudah dibandingkan dengan game week pertama dan keduanya. Untuk Kaoru Mitoma. Mitoma ini bermain di sisi kiri. Seperti yang kita ketahui, De Zerbi ini memainkan sepak bola yang sangat atraktif menurut gua. Lini serangnya bagus, dari build up play-nya juga sangat bagus. Dan Mitoma ini musim lalu memberikan perbedaan ya dengan dribblingnya yang sangat mudah seperti dia ngelewatin defender-defender lawan. Dengan 7 gol dan 9 assist, Mitoma menjadi pilihan utama di sisi kiri. Dan menurut gue dari sisi FPL pun cukup murah ya, dihargai 6,5 juta. Sebetulnya di sisi kanan juga cukup menarik nih. Dia punya Solly March ya, yang gak kalah juga dari sisi produktivitas dengan 6 gol dan 10 assist. Itu juga dapat dipertimbangkan sih untuk kalian. Kalian mau pilih mana antara Mitoma atau Solly March gitu. Karena dua-duanya menurut gue cukup baik. Yang kedua ada Pascal Gross. Pascal Gross ini kasusnya cukup menarik karena dia itu sebenarnya penendang free kick utama Brighton dan penendang penalti utama. Tapi karena tahun lalu ada Alexis McAllister yang tampil luar biasa bersama Argentinanya di Piala Dunia dan menjadi penendang utama di Brighton. Nah sekarang kan si McAllister ini udah dijual ke Liverpool. Jadi menurut gua Pascal Gross akan kembali menjadi penalty taker utamanya Brighton dan posisinya juga akan sedikit lebih advance menurut gua ya, karena musim lalu dia cukup sering main di back kanan juga sebenarnya. Dengan harga 6,5 masih oke. Yang ketiga adalah Estupinan. Estupinan ini bermain di back kiri, sebagai back kiri, tapi posisinya menurut gua sangat advance ya, sangat di depan. Terkadang suka switch play juga sama Mitoma dan kombinasinya cukup baik. Crossing dari Estupinan juga ini cukup baik karena di depan mereka punya striker yang tinggi ya, yaitu Danny Welbeck. Selain 3 pemain ini mungkin
bisa juga mempertimbangkan Evan Ferguson sebagai striker mereka. Namun resiko rotasinya cukup besar menurut gue ya, karena mereka masih punya Danny Welbeck juga di sana dan juga Dennis Undav yang kadang juga mereka giliran starternya. Oke, itu untuk Brighton. Tim selanjutnya adalah Burnley, tim promosi dari Championship Division. Saran dari gua sih, kita jangan terlalu banyak masukin pemain dari tim promosi ya untuk squad awal kita, karena kita nggak tahu mereka ini dapat beradaptasi dengan baik atau tidak gitu di Liga Premier Inggris. Dan juga kita masih belum tahu secara pasti rotasinya seperti apa, gameplaynya seperti apa, karena tentu mereka nggak bisa dong mainin formasi yang sama, game plan yang sama seperti dia main di Championship. Tentu lawannya pun kualitasnya berbeda. Untuk case-nya Burnley ini, game week pertama dia langsung ketemu juara bertahan yaitu Man City. Lalu di game week keduanya itu dia blank. Dia blank kenapa? Karena dia tuh harusnya ketemu Luton di kandangnya Luton. Tapi karena stadionnya si Luton ini lagi direnovasi, jadi nggak bisa main tuh. Nah, makanya dipospon lah si game week kedua ini. Makanya dia blank tuh di game week kedua. Nantinya dia akan digantikan ya entah di game week berapa. Untuk 3 game setelahnya ya masih oke lah, Aston Villa, Tottenham, dan Nottingham Forest. Dari segi pemainnya sendiri, gue ada rekomendasi 3 pemain. Yang pertama Weghorst ya, Wout Weghorst, yang musim lalu bermain untuk MU. Menurut gue sih untuk sekelas Burnley, Weghorst ini harusnya bermain cukup oke ya, karena dia pengalamannya banyak, super tinggi juga, bisa main bola atas. Karena menurut gue Burnley akan main cukup oportunis ya, memanfaatkan banyak bola atas, sehingga Weghorst ini patut diperhitungkan. Selanjutnya ada 2 back, yaitu Connor Roberts dan Jordan Beyer. Roberts ini bermain sebagai back sayap, tahun lalu cukup konsisten dan banyak juga mendulang assist maupun peluang untuk menjadi gol ya. Cukup advance juga posisinya, di harga 4,5 juta. Dan Jordan Beyer sangat murah, merupakan defender termurah di FPL dengan harga 4 juta dan juga merupakan pilihan utama dari Vincent Kompany di posisi center back. Gua sih sepertinya akan memasang Jordan Beyer sebagai pemain cadangan gua sih. Jadi gua akan taruh di bench ketika pemain inti gua nggak bisa main, dia akan masuk itu gantiin. Karena ya dia cukup konsisten sih, tahun lalu di posisi center back selalu dimainkan. Tim selanjutnya adalah Chelsea. Chelsea ini musim lalu ancur-ancuran ya mainnya dan performanya juga di bawah Lampard. Sempat berapa kali ganti pelatih juga nggak bisa juga. Dan akhirnya mereka finish di posisi 12 ya. Ya posisi yang layak sih menurut gue untuk ngelihat permainannya sejelek itu. Nggak bisa create banyak peluang juga dan finishingnya juga jelek. Musim ini mereka merombak banyak pemainnya. Mereka jual-jualin tuh pemain-pemain yang nggak dipakai. Dan mereka juga akan sepertinya akan membeli pemain juga ke depannya. Di sini gue mau rekomendasiin ada Christoph Nkunku, pemain baru mereka dari Leipzig ya. Dimana Nkunku ini musim lalu di Leipzig merupakan top skor Liga Jerman ya dengan 16 golnya. Musim sebelumnya juga sangat produktif dengan 20 gol. Jadi gue rasa dengan pilihannya nggak terlalu banyak di lini depan Chelsea, Nkunku ini akan menjadi pilihan utama sih. Karena kan Auba juga isunya akan jual, Lukaku juga isunya akan dijual nih, antara ke Inter, ke Juve, atau mungkin ke Liga Arab juga bisa. Jadi Nkunku di sini menarik, harganya 7,5 juta, mungkin kita akan pantau dulu nih di 2 game week pertama karena lawannya cukup berat. Liverpool di home dan West Ham di away ya untuk 2 game week pertama. Tapi kita lihat di 3 game week berikutnya. Ada Luton di kandang melawan tim promosi di kandang. Lalu ada Nottingham Forest di kandang lagi, lalu ada Bournemouth di away. Tentunya ini harus ditargetkan nih, masukin pemain-pemain Chelsea.
Selanjutnya ada Raheem Sterling. Sterling ini musim lalu kurang begitu kelihatan ya karena rotasinya juga cukup banyak dan di posisi kiri ada beberapa pesaingnya yaitu Christian Pulisic dan pemain baru mereka yaitu Mikhailo Mudryk. Tahun ini seharusnya posisi Sterling ini cukup aman sih menurut gua di posisi kiri. Apalagi kalau dia bisa ngasih performa yang baik ya di awal-awal musim, mungkin gua rasa Pocket juga akan ngelihat Sterling sebagai pilihan utama sih. Kita perlu lihat juga wait and see lah di preseason ini kayak gimana sih. Apakah dimainin atau malah Mudryk yang dimainin. Selanjutnya dari back ada Reece James dengan harga 5,5 juta. Reece James ini isunya tahun lalu adalah cedera. Sebenarnya dia cukup rentan cedera, tapi ketika dia bermain di posisi bek kanan itu sangat advance posisinya. Kadang dia menjadi semi winger juga ya karena sering melakukan overlapping. Dia juga ngambil set piece juga, kadang ngambil free kick, ngambil corner. Dan di posisi bek kanan ini menurut gua dia tidak tergantikan sih apalagi dengan Aspi yang udah pindah ya dari Chelsea. Mungkin selain itu perlu dilihat juga Ben Chilwell. Namun ada risiko rotasi ya dengan Cucurella di sisi kiri. Thiago Silva sebagai bek tengah juga menurut gue cukup mahal sih dengan harga yang sama dengan Reece James di 5,5 juta. Gue prefer ambil Reece James aja karena posisinya lebih advance. Oke, gitu aja untuk Chelsea. Selanjutnya adalah Crystal Palace. Untuk Crystal Palace gue merekomendasikan Eberechi Eze, Tyrick Mitchell, dan Mark Guehi. Di 5 game pertama terlihat dia di game week kedua melawan Arsenal ya. Cukup berat namun sisanya masih oke lah. Masih bisa nih untuk masukin 1 atau 2 pemain Crystal Palace menurut gua. Karena performanya di akhir musim lalu itu cukup baik. Untuk Eze dulu nih. Nah, Eze ini menarik karena apa? Crystal Palace ini kehilangan pemain andalannya musim ini yaitu Wilfried Zaha. Sehingga Eze diproyeksikan akan menggantikan peran Zaha itu terutama dari sayap ya, dari penyerang sayap dan dia akan mengambil penalti juga di mana sebelumnya diambil oleh Wilfried Zaha. Musim lalu juga penampilan Eze menurut gua cukup luar biasa dengan 10 gol dan 5 assist, sangat produktif. Selanjutnya adalah Tyrick Mitchell dan Mark Guehi. Ini kedua-duanya merupakan defendernya Crystal Palace dengan harga yang sama ya, 4,5 juta. Jadi menurut gua sih tergantung selera aja. Kalau gua prefer ngambil Tyrick Mitchell karena posisinya sebagai back sayap. Tapi Mark Guehi juga jangan salah. Dia seringkali maju ke depan saat corner dan bisa menghasilkan gol melalui sundulannya. Mark Guehi juga cukup konsisten di back tengah dan sempat dipanggil juga oleh Gareth Southgate ke timnas senior Inggris. Jadi menurut gua pilihan yang menarik juga nih untuk Mark Guehi dan Tyrick Mitchell. Mungkin selain ketiga pemain ini ada Michael Olise ya di posisi tengah dengan harga 6 juta. Cuman isunya dia sedang mengalami cedera yang cukup parah sehingga kita masih belum tahu apakah dia bisa mulai dari musim pertama atau di tengah musim baru join Crystal Palace nih. Sebetulnya Michael Olise juga aset yang lumayan bagus ya dari sisi FPL, tapi kita masih harus wait and see. Selanjutnya adalah tim kesayangan gua yaitu Everton. Aduh, gimana ya Everton musim ini? Tahun lalu sih sport jantung gua ngelihatnya. Di game week terakhir akhirnya bisa selamat nggak degradasi ke divisi championship. Dari sisi FPL sendiri, gua rekomen 3 pemain ya. Yang pertama itu DCL, Dominic Calvert-Lewin. Yang kedua, Dwight McNeil dan James Tarkowski. Sebetulnya dari sisi 5 game week pertama ini cukup oke loh Everton ini. Ya, cuman masih belum tahu performa Everton bisa diandalkan apa enggak. Untuk Dominic Calvert-Lewin, isunya adalah cedera. Entah kenapa musim lalu ini dia keluar masuk keluar masuk rumah sakit mulu, cedera mulu. Padahal waktu zamannya Ancelotti tuh
dia hampir tiap minggu main dan selalu bisa cetak gol. Sekarang harganya sangat murah menurut gua di 6 juta ini patut dipertimbangkan sih kalau dia sehat ya. Apalagi di 4 game week pertamanya cukup relatif mudah menurut gua. Selanjutnya ada Dwight McNeil, ini kesayangannya pelatih Everton sekarang, yaitu Sean Dyche, yang dia bawa juga dari Burnley. Ini mantan pemain dia di Burnley, sekarang juga dibawa ke Everton, di mana musim lalu juga cukup oke performance-nya dengan 7 gol dan 5 assist. Diharapkan dia akan start di sisi kiri ya, gelandang kiri untuk Everton. Selanjutnya ada James Tarkowski dengan harga 4,5 juta. Posisinya adalah center back. Tarkowski ini cukup menarik karena dia bisa juga menciptakan peluang dari corner karena dia berpostur badan tinggi dan kerap menjadi target utama untuk corner ya karena sundulan-sundulannya juga cukup baik. Selain itu juga mungkin bisa dipertimbangkan Demarai Gray karena, kecepatannya bisa terkadang menyulitkan lawan, bisa juga bikin gol, cuman isunya dia akan dijual sih sama Everton. Atau juga bisa Jordan Pickford nih, dengan harga 4,5 juta, menjadi kiper yang lumayan patut diperhitungkan juga. Next, ada Fulham. Fulham ini tahun lalu finish di peringkat 10, sebenarnya ya lumayan-lumayan aja, nggak begitu bagus, nggak begitu jelek juga. Dari sisi FPL, gua ada rekomen 3 pemain, yaitu Alexander Mitrovic, Andreas Pereira, mantan pemain MU, dan juga Bernd Leno, mantan pemain Arsenal. Mitrovic ini dihargai 7,5 juta. Menurut gua ya cukup mahal sih untuk striker seperti dia. Memang musim lalu dia lumayan subur ya dengan 14 golnya. Namun di beberapa pertandingan terakhir dia kena suspend kartu merah. Tapi menurut gua aset-aset dari Fulham ini kurang begitu menarik sih karena harganya cukup mahal. Kita bisa cari pemain lain dengan harga yang lebih murah, namun dengan kualitas yang sepadan gitu ya. Dengan Mitrovic harga 7,5 ini menurut gua cukup mahal sih. Selanjutnya ada Andreas Pereira. Sebetulnya musim lalu adalah musim yang cukup produktif bagi Andreas Pereira dengan 4 gol dan 10 assist. Pencapaian yang cukup luar biasa semenjak dia dibuang oleh MU ya. Dia bisa mendapatkan permainannya kembali di Fulham. Tapi tahun ini dia ada kenaikan harga nih. Musim lalu cuma dihargai 4,5 juta. Sekarang dinaikin menjadi 5,5 juta. Mungkin teman-teman FPL masih mau ambil Andreas apa enggak nih? Di sisi lain juga ada Willian ya. Ada Willian dengan harga yang sama 5,5 juta. Tapi menurut gue lebih prefer Andreas Pereira sih. Selanjutnya ada Bernd Leno, seorang kiper yang dihargai 4,5 juta juga. Sebetulnya cukup murah, ditambah lagi Fulham ini sering main bertahan, di mana cukup banyak diserang juga sehingga Bernd Leno akan diharapkan melakukan banyak save ya, yang akan menambah poin FPL-nya. Itu aja sih menurut gue dari Fulham. Oke, sekian pembahasan di part 1 ini untuk 10 tim pertama. Nextnya di part 2 gue akan bahas 10 tim kedua ya. 10 tim lainnya ada City, ada MU, Liverpool, Spurs juga masih belum gue bahas sih. Makanya jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Support juga untuk video-video berikutnya. Atur nuhun.